Kisah berawal di sebuah tempat di bagian Afrika Tengah di mana pembantaian satu keluarga terjadi dan hanya menyusahkan seorang anak bernama Jojo melihat evakuasi dari keluarganya. Perlu diketahui bahwa pembantaian itu dilakukan oleh sekelompok separatis yang bisa dikatakan di daerah itu telah terjadi perang saudara yang telah berlangsung cukup lama. Utusan dari PBB bahkan dikerahkan untuk memeriksa kejadian yang ada karena telah menyita perhatian dunia. Namun yang tak mereka ketahui di tempat tersebut terdapat bahaya yang lebih mengerikan selain perang saudara, yaitu sosok buaya pemakan manusia yang berukuran cukup besar yang telah bertahun-tahun hidup di sana dan telah melakukan perburuan pada manusia. Hal itu pun terbukti dan langsung membuat para pihak militer mencoba untuk menyelamatkan utusan dari PBB, namun dengan tembakan ke arah sang predator tak membuatnya dapat menyelamatkan nyawa si wanita tersebut. Dari peristiwa itu, dunia kembali digemparkan dengan fakta bahwa sebuah daerah di Afrika Tengah terdapat buaya raksasa yang sering memangsa manusia dan buaya tersebut diberi nama sebagai Gustav. Sang predator telah memangsa ribuan manusia dan telah menjadi ketakutan tersendiri bagi warga setempat. Cerita tersebut telah tersebar kemana-mana dan membuat salah satu stasiun TV di Amerika tertarik untuk melakukan ekspedisi mencari sang predator. Pihak stasiun TV telah merekrut wartawan hewan untuk menambah insight baru pada liputan yang akan mereka lakukan. Sang wartawan tersebut bernama Afifa dan akan diduetkan dengan wartawan senior bernama Tim. Ekspedisi itu tentu saja tidak melibatkan mereka saja, namun akan bekerja sama dengan salah satu pawang buaya yang terkenal bernama Matt Collin untuk menangkap hidup-hidup sang predator. Ekspedisi itu pun dimulai dan mengirim para jurnalis beserta dengan sang kameramen bernama Steve yang akan merekam setiap aktivitas dan perkembangan dalam mencari buaya tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di bandara Afrika dan langsung disambut dengan pemandangan kehidupan yang bisa dibilang cukup kumuh dan tak terlihat seperti bandara pada umumnya. Ketiganya pun disambut oleh pejabat setempat bernama Harry yang telah dihubungi oleh pihak perusahaan agar menyiapkan segala perlengkapan dan kebutuhan mereka selama berada di sana. Harry juga memberitahukan situasi Afrika saat ini yang sedang terjadi perang saudara, namun mereka tak perlu khawatir karena ia menjamin keselamatan mereka dengan beberapa tentara yang akan ikut dalam ekspedisi tersebut. Mereka pun langsung menuju pelabuhan untuk bertemu dengan Matt Collin serta kapal mereka yang telah disiapkan oleh Harry. Persenjataan lengkap juga telah dipasang pada kapal karena tempat yang akan mereka datangi cukup berbahaya dan dipenuhi dengan kelompok bersenjata yang bisa saja memberikan mereka salam sambutan berupa desingan peluru dan hujan granat. Setelah melewati malam yang cukup membuat mereka syok, akhirnya mereka sampai di tempat pertama untuk bertemu dengan salah satu pemburu setempat yang bernama Jacob. Ia yang akan memandu mereka ke desa tempat buaya pemakan manusia yang kebetulan terdengar kabar bahwa semalam terdapat warga yang kembali menjadi mangsa bagi Gustav. Namun menuju ke tempat tersebut mereka harus berhati-hati dengan seseorang yang dijuluki sebagai Gustav Kecil yang merupakan pemimpin kelompok separatis yang bisa saja menembaki mereka. Tak ingin berlama-lama di tempat tersebut, mereka pun menyiapkan perangkap besi yang nantinya akan memancing sang buaya masuk dan membawanya ke Amerika secara hidup-hidup. Dengan cara itu, mereka akan mendapatkan berita yang akan menggemparkan dunia sekaligus menyelamatkan kehidupan warga setempat dari teror Gustav sang predator. Dan ketika semua perlengkapan selesai, mereka pun ke desa tersebut. Ketika sampai di desa tersebut, mereka melihat hal unik, yaitu menjadikan anjing sebagai tanda pengingat dan sebagai umpan jika sang buaya berada di sekitar mereka. Namun Afifa yang merupakan pecinta hewan merasa kasihan dengan anjing tersebut sehingga ia pun melepaskan si anjing dan akan merawatnya.
Jacob yang merupakan pemburu yang telah hidup lama di sana membawa mereka ke dukun desa untuk mendapatkan persetujuan serta mengikuti adat yang ada pada desa tersebut. Sang dukun mulai komat kamit membacakan mantra yang tentu saja tak dipahami oleh mereka yang tak percaya dengan hal-hal mistis. Dari segala macam ritual yang telah dilakukan yang konon katanya akan melindungi mereka dari hal-hal buruk, namun sang dukun juga berpesan kepada mereka untuk tetap berhati-hati karena ia melihat kematian juga menyertai mereka dalam melakukan ekspedisi itu. Setelah mengikuti banyak ritual, mereka pun menurunkan perangkap yang dibuat dan akan membawanya ke salah satu sungai tak jauh dari sana yang menurut warga sang buaya sering menampakkan diri. Para warga pun turut membantu mereka membawa perangkap tersebut. Setelah sampai di tujuan, Jacob mempersiapkan bahan umpan serta campuran cairan khusus yang akan memancing sang buaya memasuki perangkap mereka, dan ketika mendekati perangkap, mereka akan menembakkan alat pelacak agar dapat mendeteksi keberadaan sang buaya. Selain itu, para warga yang telah membantu juga diberi upah sebelum kembali ke desa. Jojo yang berasal dari desa itu pun tertarik dengan Amerika dan menanyai Steve bagaimana cara agar ia dapat ikut ke Amerika. Jacob pun juga memasang umpan yang dilumuri dengan cairan khusus yang akan menarik perhatian dari Gustav. Selain itu, mereka menempatkan kamera di sekitar kandang agar dapat melihat bagaimana sang buaya masuk ke dalam jebakan. Malam pun tiba, mereka berkemah di tempat yang tak jauh dari jebakan agar ketika sang buaya terdeteksi, maka mereka akan segera ke lokasi perangkap. Jacob dan Matt pun juga telah bersiap di dekat perangkap yang dengan cukup yakin bahwa Gustav akan datang dan mencium aroma dari umpan yang telah disiapkannya. Tak berapa lama kemudian, mata dengan tatapan tajam terlihat dari kamera pengawas, begitu juga dengan Jacob dan Matt yang melihat hal yang sama dan langsung menembakkan alat pelacak pada buaya tersebut agar dapat melacaknya, yang apabila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, setidaknya mereka akan tahu lokasi buaya tersebut. Keesokan paginya, mereka pun memeriksa kandang dan tak menemukan kambing yang berada di sana dan menduga bahwa akibat badai semalam membuat umpan tersebut terlepas dan juga merusak kamera yang telah dipasang. Karena tak mendapatkan hasil dan harus mencari umpan lain, membuat mereka melakukan tugas masing-masing dan di sini Steve ke tempat lain untuk mengambil gambar dan mendokumentasikannya agar dapat dijadikan sebagai file tambahan jika saja mereka kekurangan footage tambahan. Namun tanpa sengaja, ia melihat anak buah dari Gustav kecil melakukan pembunuhan yang ternyata korbannya adalah sang dukun beserta keluarganya. Dengan kedatangan orang-orang dari Amerika, rupanya sedikit membuat kelompok dari Gustav kecil merasa terusik, dan karena sang dukun telah menyambut kedatangan mereka, akhirnya harus menerima akibat dari apa yang telah ia lakukan. Steve terus merekam kejadian itu tanpa ketahuan dan menyaksikan sendiri kekejaman dari kelompok tersebut, dan tanpa memandang siapapun, jika merasa terusik tak akan segan-segan untuk melakukan pembantaian. Rekaman itu pun diperlihatkan kepada yang lainnya dan menyaksikan kekejaman tersebut yang membuat Afifa berinisiatif untuk melaporkan kejadian itu pada pihak berwajib serta menyerahkan rekaman itu pada PBB. Namun menurut Jacob, hal tersebut adalah hal yang sudah menjadi rahasia umum di sana dan tak ada yang bisa mereka lakukan selain berpura-pura tak melihat apapun karena pemerintah sendiri seolah-olah tak peduli dengan apa yang telah terjadi di sana. Karena tak mendapatkan dukungan, membuat Afifa mencari udara segar, dan di saat itulah salah satu tentara mengabarkan bahwa orang-orang tersebut merekam pembunuhan. Di tempat lain, rupanya Jojo memiliki cara tersendiri untuk memancing sang buaya memasuki kandang tersebut agar nantinya ia dapat ke Amerika dan melihat dunia di luar sana. Semua Jojo! Oh shit. Gustav!
Jojo, why? Take me to America. Jojo! Sementara itu, Afifa pun kembali ke tenda dan menemukan seorang tentara yang menggeledah tasnya. Dan karena ketahuan, tentara itu pun meminta Afifa untuk segera ke dalam tenda yang tentu saja akan diperkaos. Afifa yang terus melawan pun membuat si tentara muak dan akan memaksa Afifa untuk menuruti nafsu si tentara yang sudah mulai memuncak. Namun tanpa diduga-duga, buaya pemakan manusia bertamu tanpa permisi dan langsung menyantap tubuh si tentara. Afifa yang ketakutan pun berlari meninggalkan tempat tersebut dan berhasil bertemu dengan tim dan yang lainnya. Semuanya pun kembali ke kamp penginapan dan melihat sendiri kondisi kamp yang telah rubuh dan berantakan. Tak hanya sampai di situ saja, rupanya kedua tentara yang ditugaskan menjaga mereka adalah pengkhianat dan meminta mereka untuk menyerahkan rekaman video pembunuhan itu dan menggiring mereka ke sungai agar menjadi santapan bagi sang buaya. Where's he taking us? Banda! Banda! Fanyanis! Fanyanis! Mama ko jim dapiga! Dengan apa yang telah terjadi, membuat mereka memutuskan untuk kembali ke Amerika dan menghubungi pihak perusahaan agar segera mengirimkan helikopter untuk menjemput mereka. Mereka juga mengobati Jacob yang terluka dengan obat seadanya dan memerlukan pertolongan secepatnya. Jacob ternyata memiliki ambisi lain, yaitu ingin membunuh buaya tersebut karena telah memakan banyak korban termasuk istrinya. Dari sinilah ia mulai menjadi pemburu dan terus mencari lokasi dari sang buaya. Di saat yang sama, alat pelacak berbunyi dengan cepat yang menandakan sang predator mendatangi mereka. Pada keesokan harinya, mereka masih terjebak di tempat yang sama dan masih menunggu bala bantuan datang. Mereka tidak ingin masuk ke dalam air karena bisa saja sang buaya masih berada di sana dan menunggu mangsanya untuk memasuki perairan. Mereka juga saling menenangkan satu sama lain dan berharap sang buaya tertidur setelah memangsa Jacob. Tak berapa lama kemudian, suara helikopter pun terdengar dan mengarah ke kamp mereka sehingga secara terpaksa mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut agar helikopter tak meninggalkan mereka. Namun untungnya sang buaya ternyata tak berada di sana sehingga dengan cepat mereka ke helikopter penjemputan, namun dengan serangan RPG membuat helikopter meninggalkan mereka serta membuat Matt menjadi korban selanjutnya dari kelompok Gustav kecil. Beruntung bagi tim dan yang lainnya karena bersembunyi di balik rerumputan yang begitu tinggi. Tanpa rasa belas kasihan, Matt langsung ditembaki begitu saja dan mencari tim beserta kamera yang merekam aksi pembunuhan tersebut. Selain harus kabur dari kejaran buaya pemakan manusia, mereka juga harus selamat dari kelompok pembunuh yang telah merasa terusik dengan kedatangannya di Afrika. Tim dan yang lainnya pun sepakat untuk berpencar agar mereka tak mendapatkan rekaman tersebut. Tim meminta Steve untuk berlari ke arah yang berlawanan dan akan bertemu setelah berhasil lolos dari kejaran kelompok tersebut yang tentu saja menembaki mereka sampai tak ada saksi mata yang melaporkan kejadian tersebut. Let him go! Don't move!
Afifa pun menembaki pria tersebut sehingga kini tak ada lagi yang mengejar mereka. Sementara itu di tempat lain, rupanya Steve tersesat begitu jauh dari mereka dan berada di sebuah rawa-rawa yang tentu saja kalian sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan ya, benar dengan dugaan kalian bahwa rawa-rawa tersebut merupakan tempat tidur siang sang buaya yang karena mendengar suara di sekitarnya dan mencium aroma darah membuat sang buaya tersebut terbangun dan mulai mengejar Steve. Ia pun berlari secepat maling yang ketahuan warga, dan tak seperti kalimat yang selalu beredar di media sosial yaitu kameramen selalu selamat, rupanya tak berlaku pada Steve yang dengan cepat sang buaya terus mengejarnya dan tak membiarkan mangsanya terlepas. Sementara itu tim yang mencari Steve pun hanya menemukan kamera miliknya yang masih merekam dan menduga bahwa Steve tersesat entah di mana. Ia pun kembali ke tempat Afifa dan Jojo berada yang kini tak tahu harus berbuat apa karena telah tersesat dan menjadi incaran buaya pemakan manusia. Tak berapa lama kemudian, Harry dan pengawalnya pun berhasil menemukan mereka sehingga perasaan lega dan khawatir pun hilang karena sebentar lagi mereka akan meninggalkan tempat tersebut. Tim pun membantu Jojo masuk ke mobil dan tanpa sengaja ia melihat kalung yang digunakan si dukun yang telah dibunuh berada di mobil tersebut. Sehingga kini ia tahu siapa Harry yang sebenarnya. Merasa identitasnya telah diketahui, akhirnya Harry mengatakan yang sebenarnya, yaitu ternyata ia adalah si Gustav kecil, pemimpin kelompok yang sedang memburu mereka. Hal itu ia lakukan karena Harry tak ingin segala tindakan dan kasus pembunuhan yang dilakukan kelompoknya terekspos ke dunia, sehingga ia pun meminta tim untuk menyerahkan rekaman tersebut. Namun rupanya file rekaman itu dibawa oleh Steve yang menghilang saat kabur dari kejaran para pemburu. Demi keselamatan mereka bertiga, akhirnya tim pun mengatakan bahwa ia dapat melacak di mana letak file tersebut karena telah dipasangi pelacak sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba dengan menggunakan sebuah boot. Mereka terus mengikuti sinyal pelacak yang mengarah ke sebuah rawa-rawa gelap dan cukup menyeramkan. Semakin mereka mendekati tempat tersebut, semakin cepat suara sinyal berbunyi. Begitu sampai di dekat rawa, tim pun mengambil cairan khusus milik Jacob yang masih tersisa. Mereka pun berjalan menyusuri rawa-rawa dan meminta tim untuk mengambil file tersebut. Sementara Harry akan menunggu bersama Afifa dan menjadikannya sebagai sandera agar tim tak melakukan perlawanan. Secara terpaksa tim pun menuruti perintah itu dan mulai menuju ke tempat sinyal berada, diikuti oleh anak buah Harry. Sebenarnya bukan Harry yang ditakutkan oleh tim, melainkan sang buaya yang terus memangsa orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun untungnya kini ia tak bertemu di rawa-rawa tersebut. Tetapi ketika sampai, ia justru menemukan mayat dari Steve yang telah dimuntahkan oleh sang buaya. Tim pun melihat sebuah belati yang dapat ia gunakan untuk menyerang anak buah Harry dan segera menolong Afifa. Tim dan Afifa pun segera meninggalkan tempat tersebut dan secepat mungkin menuju mobil yang berada di tepi sungai. Di bawah derasnya hujan dan gelapnya malam, mereka berpacu dengan waktu karena tahu sang buaya tak akan melepaskan mereka begitu saja. Afifa yang melihat anjingnya menggonggong pun dengan cepat juga mengeluarkan si anjing dari dalam air yang secara bersamaan sang buaya juga telah berada di sana. Dengan cepat dan rasa panik membuat tim menabrak buaya tersebut. Dengan tabrakan itu membuat Afifa segera memasuki mobil, namun dengan hujan yang cukup deras membuat tanah menjadi licin dan mobil mereka pun terperosok di tepi sungai. Sang buaya yang tidak ingin melepaskan mangsanya pun terus mencoba untuk memangsa mereka dan menghancurkan bagian belakang pada mobil tersebut. Sang buaya kini mulai masuk dan terus mencoba, namun dengan cepat tim menusuk buaya tersebut dengan golok yang berada di mobil itu, sehingga membuat sang buaya plenger dan melepaskan mereka, sehingga tim tancap gas meninggalkan tempat tersebut dengan sang buaya yang masih kesakitan sambil berteriak, "Jangan tinggalkan aku, Dek!"
Singkat cerita, Tim dan Afifa pun kini telah berada di pesawat menuju Amerika. Tak hanya itu, mereka juga mengajak Jojo ke sana karena telah lama ingin ke Amerika. Dan untuk sang buaya sendiri masih hidup di sungai Afrika dan terus memangsa penduduk yang berada di sana. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berambisi untuk mencari konten viral karena proses terjadinya sesuatu yang viral bisa saja membahayakan diri sendiri. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.